Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mundur. Xiao Yan dengan jelas merasakan sekelilingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah memasuki level ketiga. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati jalur yang agak sepi jika dibandingkan dengan tingkat kedua. Dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Tampaknya hanya sebagian kecil siswa di Inner Academy yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke tingkat ketiga. Jika seseorang mengatakan bahwa siswa yang berlatih di tingkat pertama dan kedua adalah milik tingkat dasar akademi dalam, tingkat ketiga dan keempat seharusnya dimiliki oleh mereka yang kekuatannya berada di tingkat menengah. Potensi kelompok siswa ini sangat besar. Mereka bisa menjadi anggota di puncak kapan saja. Adapun siswa yang bisa memasuki tingkat kelima dan keenam, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang telah melangkah ke tingkat puncak di akademi dalam. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang paling dihormati di akademi dalam. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan mengukur kekuatannya. Dia tertawa getir. Orang-orang kuat memang sebanyak awan di dalam akademi dalam. Xiao Yan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak dan memasuki level. Tata letak tingkat ketiga dan tingkat kedua hampir sama. Karenanya, Xiao Yan tidak membuang banyak waktu. Dia mencari daerah kelas tinggi, menengah dan rendah. Area kelas rendah secara alami adalah kelas yang ditinggalkan olehnya. Langkah kakinya berhenti sejenak ketika dia melewati tempat latihan kelas menengah. Xiao Yan berdiri di depan tempat latihan kelas menengah yang kosong dan ragu-ragu sejenak. Ekspresi kejam segera melintas di wajahnya. Dia tidak memasukinya. Sebagai gantinya dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruang pelatihan kelas atas. Kepahitan dan kesulitan macam apa yang tidak dialami Xiao Yan saat berlatih. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah bersaing dengan Mystic Cloud Sect yang telah mendominasi Kekaisaran Jianan dan bahkan telah membunuh penatua pertama dari pihak lain. Berapa banyak dari mereka yang diberkati oleh surga di akademi dalam yang mendapatkan hasil pertempuran seperti itu? Xiao Yan tidak memiliki rasa takut bahkan saat menghadapi Do Zong Yunshan. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dia akan dipaksa menjadi orang yang tidak berguna dari sekelompok siswa yang seumuran dengannya di dalam akademi dalam ini. Xiao Yan melangkah maju dengan kakinya dan berjalan ke area pelatihan kelas tinggi. Segera, banyak tatapan yang berisi permusuhan yang sebagian terlihat ditembakkan dari segala arah. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Tatapannya yang sama dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu sekelilingnya. Bahunya bergetar, dan kekuatan bintang 7 Dadoushi benar-benar dilepaskan. Itu seperti badai yang datang menyapu. Merasakan kekuatan kuat yang meletus dari dalam tubuh Xiao Yan, beberapa ekspresi siswa di area kelas tinggi tanpa sadar berubah sedikit. Ketika mereka melihat Xiao Yan sekali lagi, ada keseriusan tambahan dalam tatapan mereka. Di akademi dalam di mana yang kuat dihormati, bertindak dengan takut-takut akan membuat orang lain meremehkanmu. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, seseorang perlu menunjukkan kekuatan yang akan menyebabkan orang lain memberikan satu rasa hormat. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan jauh ke dalam area ruang pelatihan kelas tinggi. Tatapannya berpindah ke ruang pelatihan satu persatu. Ada lebih banyak ruang pelatihan tingkat tinggi di tingkat ketiga daripada di tingkat kedua. Xiao Yan telah menghitungnya. Ada total 38 dari mereka. Di antara ruang pelatihan ini, ada yang bisa menampung pelatihan 20 orang, dan yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berlatih. Tatapan Xiao Yan menyapu melewati ruang pelatihan kelas tinggi ini. Ada banyak ruang pelatihan di mana sebuah tag yang menunjukkan bahwa seseorang sedang menggunakannya digantung. Namun,
Xiao Yan tidak terburu-buru. Langkah kakinya perlahan berpindah ke area yang lebih dalam. Ketika pandangannya akan beralih dari area terakhir dari ruang pelatihan kelas atas, tatapannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ruang pelatihan di mana label, kosong, digantung dan diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu dia dengan cepat masuk ke dalamnya. Xiao Yan berjalan ke pintu masuk ruang pelatihan kelas tinggi dan menyentuh pintu dengan lembut dengan tangannya. Alisnya sedikit terangkat. Pintu ini, yang tampak seperti papan kayu biasa dari jauh, sebenarnya memancarkan sedikit benang udara dingin. Jari-jarinya dengan lembut mengetuknya dan itu mengeluarkan suara aneh yang jelas. Suara ini tidak berdering seperti suara yang dikeluarkan oleh kayu. Sebaliknya, itu seperti sejenis logam. Sepertinya ini dirancang sedemikian rupa karena akademi dalam khawatir orang yang berlatih di dalam akan terganggu jika seseorang tiba-tiba menendang pintu dan masuk, mengakibatkan kecelakaan selama pelatihan. Xiao Yan merasakan ketangguhan pintu saat dia mendengar suara rendah dan dalam itu. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir bahwa seseorang akan dengan paksa menyerang dan mengganggu pelatihannya jika dia mencapai titik kritis dalam pelatihannya. Xiao Yan dengan lembut membuka pintu, dan perlahan berjalan melewati ambang pintu. Setelah itu, dia menutup pintu dengan rapat. Saat dia menutup pintu, Xiao Yan, yang punggungnya menghadapnya, secara alami tidak menyadari keterkejutan dan ejekan yang dimiliki beberapa siswa yang berjalan-jalan dengan santai di sekitar tempat ini ketika mereka melihat bahwa dia telah memilih ruang pelatihan ini. Xiao Yan menutup pintu dengan erat setelah memasuki ruang pelatihan. Setelah itu, dia mulai mengamati sekelilingnya. Ruang pelatihan ini jelas dimaksudkan untuk dilatih oleh satu orang. Di tengah ruang pelatihan, terdapat platform batu hitam yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Apalagi ada meja dan kursi delel yang ditempatkan di area lain. Bahkan ada tempat tidur yang disiapkan di sudut terjauh dari ruang pelatihan. Perawatan ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga memang sedikit lebih baik daripada 2 tingkat di atas. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji ketika ia melihat fasilitas ini di dalam ruang pelatihan. Dia berjalan menuju platform batu hitam dan akhirnya duduk bersila di atasnya. Saat pantat Xiao Yan menyentuh platform batu hitam, sedikit kehangatan masuk ke tubuhnya, menyebabkan tulangnya memiliki semacam perasaan malas. Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api hijau muncul di telapak tangannya. Dia melihat nomor di kartu kristal, 103. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 7 hari, energi api pada kartu kristal ini telah menyusut sepertiga. Tingkat penipisan semacam ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Jika saya terus menyia-nyiakan seperti ini, saya khawatir energi api yang tersisa tidak akan mendukung saya untuk waktu yang lama. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan kartu kristal api ke takik di depannya. Cahaya redup muncul. Angka 103 itu segera berubah menjadi 100. Seperti yang diharapkan. Setiap kali seseorang turun 1 tingkat, energi api yang dibutuhkan meningkat 1 hari. Xiao Yan menghela nafas saat melihat angka yang berkurang pada kartu kristal api. Level ketiga ini membutuhkan 3 hari energi api untuk berlatih selama 1 hari. Menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini benar-benar rakus yang tidak akan penuh tidak peduli berapa banyak orang yang memberinya makan. Karena saya sudah membayar biayanya, bukankah sayang jika saya tidak berlatih untuk memulihkannya? Xiao Yan mengangkat bahunya dan mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia melepas jubah hitamnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang tampak agak kurus tapi menyembunyikan kekuatan ledakan. Xiao Yan mengambil botol giok yang berisi pasta berwarna merah tua seperti barang. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Setelah itu,
Dia menggunakannya untuk mengeluarkan sekelompok pasta obat berwarna merah dari dalam botol giok. Aku bertanya-tanya betapa gatal jadinya ketika salep roh api Ganoderma hijau menyebar ke tubuhku. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah kelompok pasta obat berwarna merah ini. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dengan keras dan melemparkannya ke dada telanjangnya. Setelah itu, dia menggunakan potongan batu giok itu untuk menyebarkannya saat dia menggosoknya ke seluruh bagian atas tubuhnya. Saat salep roh api Ganoderma hijau melilit tubuhnya, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi terstimulasi dan waspada. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa inderanya terhadap energi afinitas api di ruang pelatihan tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika dia menutup matanya, samar-samar dia bisa melihat energi berwarna merah pucat yang berulang kali melayang di dalam ruang pelatihan. Ini memang berguna. Hati Xiao Yan segera bersukacita saat merasakan perubahan semacam ini. Kegembiraan belum menyebar ke wajahnya ketika sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengatupkan giginya erat-erat, dan keringat kecil yang padat langsung menutupi dahinya. Apakah ini efek samping dari salep roh api Ganoderma hijau, benar-benar membuat mati rasa dan gatal? Benang angin dingin dilepaskan dari mulut Xiao Yan dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Dia bisa merasakan bahwa kulitnya saat ini terasa seperti dipenuhi semut yang merayap di atasnya. Perasaan mati rasa dan gatal itu menyebabkan Xiao Yan, yang tidak siap, hampir keluar dari kondisi pelatihannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan meletakkan salep roh api Ganoderma hijau di tangannya ke bawah. Setelah itu, dia mengambil botol giok dan menuangkan pil obat bundar berwarna hijau pucat darinya. Xiao Yan membuka mulut dan memasukkan pil obat ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup giginya dengan erat sekali lagi. Tidak lama setelah pil roh angin cepat memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agak gesit dan murni yang bergerak di sepanjang tenggorokannya, berguling dan mengalir ke bawah. Setelah itu, Dou Qi yang beredar di dalam jalur Qi-nya tampak seperti seekor banteng liar yang tiba-tiba mengonsumsi obat karena mulai beredar secara liar. Saat dia merasakan suara aneh yang dipancarkan oleh Dou Qi di dalam tubuhnya karena sirkulasi yang cepat, tangan Xiao Yan membentuk segel pelatihan. Dia perlahan menutup matanya. Setelah lebih dari 10 menit adaptasi, dia akhirnya memasuki kondisi pelatihannya. Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, orang bisa melihat fluktuasi yang tiba-tiba muncul di ruang pelatihan. Gelombang energi afinitas api diaglomerasi dari udara tipis. Setelah itu, mereka bahkan diaglomerasi menjadi gelombang energi merah pucat yang agak substantif. Energi merah pucat seperti zat ini mendesing dan beredar di atas kepala Xiao Yan. Setelah itu, mereka tampaknya menerima kekuatan isap tertentu saat mereka dengan liar menabrak tubuh telanjang Xiao Yan. Hancurnya energi tidak menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Sebaliknya, energi itu tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut dan ditelan oleh Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Saat gelombang energi pertama bergerak, energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba mulai bertabrakan dengan Xiao Yan tanpa henti. Adegan yang sangat aneh muncul di dalam ruang pelatihan. Karena energi yang mengalir terlalu besar, tubuh Xiao Yan, yang duduk bersila di atas platform batu hitam, benar-benar terbungkus bola energi cahaya merah pucat melingkar. Fluktuasi energi yang intens seperti riak yang mulai menyebar dengan cepat di dalam ruang pelatihan. Di tengah riak ini adalah Xiao Yan, yang duduk bersila di atas platform batu. Pada saat ini, Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar yang memancarkan kekuatan hisap tak berujung, benar-benar menelan semua energi afinitas api yang sangat kaya di dalam ruang pelatihan. Jika orang lain dapat melihat menelan yang hampir menakutkan itu,
kemungkinan besar mereka akan sangat terkejut sehingga mereka akan menatapnya dengan tatapan terkejut yang tercipta dari mata dan mulut mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.